Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi secara daring materi kelas 11. Pada semester 1 kelas 11, kompetensi dasar atau bab yang akan kita pelajari itu ada 4 bab. Yang pertama atau bab 1, kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kedua, sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, usaha ketahanan pangan, penyediaan bahan industri dan energi baru terbarukan. Oke, masuk pada bab 1, kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indikator yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis letak dari wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia itu terbagi atas 2. Yang pertama ada letak absolut, yang kedua ada letak relatif. Letak relatif ini terbagi atas letak geografis dan letak geologis. Nah, ini salah ya. Bukan geografis tapi geografis ya, kebalik. Oke, masuk yang pertama yaitu letak absolut. Apa sih itu letak absolut? Letak absolut adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Letak absolut juga disebut dengan letak astronomis. Contohnya, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W, 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur, 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat terletak di Kota Sabang, 95 derajat bujur timur. Dan wilayah Indonesia paling timur terletak di Kota Merauke pada posisi 141 derajat bujur timur. Yang kedua, letak relatif. Letak relatif yaitu letak yang sifatnya terjadi perubahan lokasi sesuatu objek yang nilainya ditentukan oleh objek-objek lain di sekitarnya. Letak relatif terbagi atas letak geografis dan letak geologis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan posisinya dengan wilayah yang lain. Nah, negara Indonesia contohnya nih. Negara Indonesia diapit oleh 2 benua besar, benua Asia di bagian utara dan benua Australia di bagian selatannya. Kemudian Indonesia juga diapit oleh 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan pada bumi. Nah, ini contoh peta letak wilayah Indonesia berdasarkan susunan batuannya. Berdasarkan letak geologisnya, Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu rangkaian pegunungan atau sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Di Indonesia juga terjadi pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, sehingga menyebabkan di Indonesia sering terjadinya gempa. Yang ketiga, Indonesia juga berada pada 3 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Selain dari letak
absolut dan letak relatif tadi juga ada letak geomorfologis. Letak geomorfologis yaitu letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut, itu lebih ke bentuk-bentuk dari permukaan buminya. Nah, berdasarkan letak geomorfologis tadi berpengaruh. Yang pertama, perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Yang kedua, menentukan kandungan mineral dalam tanah. Yang ketiga, menentukan kepadatan penduduk. Kemudian, selain dari letak geomorfologis tadi, ada juga letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Nah, ini merupakan contoh peta letak maritim Indonesia atas batas wilayah Indonesia. Manfaat dari posisi maritim tadi, atau manfaat posisi maritim dari Indonesia, yang pertama, membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Untuk tugas esai, yang pertama, jelaskan letak wilayah Indonesia, yaitu letak absolut Indonesia, letak relatif Indonesia beserta pembagiannya, ada letak geografis dan geologis. Kemudian jelaskan letak maritim Indonesia, yang kemudian jelaskan letak geomorfologis Indonesia. Yang kedua, kemukakan pendapatmu apa dampak yang ditimbulkan oleh Indonesia berdasarkan letak relatif. Nah, itu tugasnya silakan dibuat di buku catatan. Jika ada siswa-siswi Bapak yang belum paham pada materi kali ini, silakan bertanya pada kolom komentar. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga Anda semua dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih.